Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Igo Irmansyah, NIM D1D021144. Saya akan membuat tugas tentang persebaran pohon puspa dari mata kuliah Dendrologi dengan dosen pengampu Insinyur Nursanti S.Hud MSI. Saya akan bacakan klasifikasi ilmiah pohon puspa atau skema Walisi. Kerajaan, Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Pericales, family Thaceae, genus skema, spesies skema Walisi. Puspa, seru, atau medang gatal adalah sejenis pohon penghasil kayu pertukangan berkualitas sedang. Pohon ini termasuk ke dalam keluarga teh dan menyebar luas mulai dari Nepal melalui Asia Tenggara hingga ke Papua Nugini. Disebut medang gatal karena pohon ini memiliki lapisan semacam miang di bawah pepegangannya yang keluar berhamburan ketika digergaji dan menimbulkan rasa gatal di kulit. Nama spesiesnya diberikan untuk menghormati N. Walid 1786 hingga 1854. Ahli botani berkebangsaan Denmark yang telah berjasa mengembangkan kebun raya Kakuta. Pohon ini juga dikenal dengan aneka nama daerah seperti Simertolu, Medang Miang, Medang Seru-Seru, Kemetru, Huru Batu, Huru Manuk, Puspa, Cikoru, Cekru, Puspa. Di Ketapang, Kalimantan Barat, pohon ini dikenal dengan nama penaga. Klasifikasi pohon ini lebih tinggi, skema, tingkatan takson, spesies, divisi Magnoliophyta, famili Thaceae, kelas Magnoliopsida, spesies skema Walisi. Yang pertama yang akan kita jelaskan di sini, yang pertama karakteristik kayu puspa, habitat dan penyebaran kayu puspa, manfaat kayu puspa, sifat-sifat kayu puspa, penggolongan kayu puspa, guna kayu puspa di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, karakteristik kayu puspa. Pohon yang selalu hijau, berukuran sedang hingga besar mencapai tinggi 47 meter, batang bulat torak, gemangnya hingga 250 cm, namun biasanya jauh kurang dari itu. Batang bebas, cabang hingga sekitar 25 meter, pepegan memecah dangkal sampai sedang, membentuk alur-alur memanjang, coklat kemerahan hingga abu-abu gelap, sebelah dalam berwarna merah terang dengan lapisan miang yang mengiritasi kulit. Daun tersebar dalam spiral bertangkai sekitar 3 mm, helai daun lonjong hingga jorong lebar 6-13 kali 3 sampai 5 cm. Pangkal bentuk biji dan ujung runcing atau meruncing dengan tepian bergerigi. Bunga tunggal di ketiak di ujung ranting dengan 2 daun pelindung. Berbilangan min 5. Kelopak menetap hingga menjadi buah, mahkota putih saling melekat di pangkalnya. Benang sarinya banyak, buah kotak hampir bulat, diameter 2-3 cm, membuka dengan 5 katup, dan biji dikitari oleh sayap.
Selanjutnya, habitat dan penyebaran kayu puspa. Kayu puspa ini memiliki habitat dan penyebaran mampu hidup pada berbagai keadaan tanah, iklim, dan habitat. Sering ditemukan tumbuh melimpah di hutan primer dataran rendah hingga pegunungan. Pohon ini juga umum dijumpai di hutan-hutan sekunder dan wilayah yang terganggu, bahkan juga di padang ilalang. Pohon ini juga mampu hidup di ketinggian 3.900 mdpl. Puspa tidak memilih-milih keadaan tekstur dan kesuburan tanah. Meski lebih menyukai tanah yang berdrainase adun, pohon puspa dikenal mampu tumbuh adun di daerah berawa dan tepian sungai. Puspa merupakan tumbuhan asli di India, Nepal, Burma, Cina, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Papua Nugini. Jadi pohon puspa ini juga termasuk pohon asli Indonesia. Berikutnya, manfaat kayu puspa. Kayu puspa juga memiliki manfaat sebagai kayu pertukangan, seperti yang bisa kita lihat di gambar. Kayu puspa terutama dihargai karena kayunya yang berkualitas adun seperti bahan ramuan rumah. Kayu ini lebih cocok dipakai sebagai balok dan tiang-tiang rumah dan jembatan daripada dibuat dijadikan papan. Karena papan kayu puspa cenderung bengkok atau melenting. Kayu puspa sebaiknya dipergunakan di bawah atap, misalnya sebagai tiang dan balok penyangga, kusen-kusen pintu atau jendela, panel kayu, lantai rumah, perkakas dan perabotan rumah, peralatan pertanian, ramuan perahu, kotak dan peti pengemas. Kayu puspa juga adun bagi menciptakan kayu lapis, papan serat, dan setelah diawetkan juga digunakan sebagai bantalan rel kereta api. Yang berikutnya, sifat-sifat kayu puspa. Kayu ini terasnya berwarna coklat kemerahan atau coklat kelabu, gubalnya berwarna lebih muda, dan tidak mempunyai batas yang jelas dengan kayu teras. Teksturnya halus dan permukaan kayunya licin, dengan arah serat lurus atau berpadu. Kayu ini termasuk lebih kurang keras, dengan berat semacam yang berkisar selang 0,4 sub-sp Noranhae hingga 0,92 sub-sp Oblata. Kayu puspa termasuk ke dalam kelas kuat. Yang berikutnya, penggolongan kayu puspa. Secara umum, puspa digolongkan ke dalam kelas awet 3. Ia cukup tahan terhadap serangan rayap kayu kering, kelas 2, namun kurang tahan terhadap jamur pelapuk kayu, kelas 3-4. Namun kayu ini termasuk gampang untuk diawetkan. Yang berikutnya, guna kayu puspa di kehidupan sehari-hari. Kayu puspa juga gampang dikerjakan, dapat dibubut, diserbut, diserut, dibor, diamplas, dan dipelitur dengan hasil adun. Dapat dijadikan penir tanpa perlakuan pendahuluan, namun penirnya bergelombang setelah kering. Pengeringan kayu puspa memang dikenal sulit, lambat mengering dan gampang mengalami perubahan bentuk seperti pencekungan dan
pemilinan serta pecah pada mata kayu. Kembang susut kayu ini termasuk luhur dan gampang retak. Penyusutan kayu hingga kering tanur pada arah radial sebesar 4,7 hingga 4,8%. Sedangkan pada arah tangensial berkisar selang 8,6 hingga 10,6%. Saya rasa demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang kayu puspa. Saya Iwe Mansa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.